Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Banten. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Hendak diselundupkan ke Vietnam, puluhan ribu benih lobster disita. Kurir narkotika antar pulau ditangkap, polisi sita 2 kg sabu-sabu. Harga bumbu dapur dan sayuran kembali naik. Di era keterbukaan publik seperti saat ini, banyak berita dan media sosial yang membuat gaduh dengan menyebarkan berita hoax yang menyudutkan. Untuk menangkal berita hoax, Polda Banten juga sudah melakukan operasi cyber dan menangkap sejumlah pelaku penyebar hoax. Polda Banten juga meminta peran aktif media untuk bekerja sama dengan kepolisian agar hoax tidak menjadi konsumen publik. Kabid Humas Polda Banten, Kombes Pol Didik Haryanto yang sudah 1 tahun berdinas di Banten, melakukan kunjungan ke kantor transmisi dan redaksi Biro SCTV Banten di lingkungan Sukawana, Kecamatan Kasemen, Kota Serang. Kabid Humas Polda Banten disambut oleh Kepala Transmisi Ahmad Fahrudin yang mengontrol siaran Biro SCTV Banten. Kabid Humas Polda Banten juga melihat secara langsung ruangan master control di kantor transmisi. Dirinya menyampaikan apresiasi liputan Biro SCTV Banten yang dinilai kompetitif dan profesional. Ini kita silaturahmi, hal-hal mungkin nanti ke depan yang bisa nanti kita kerjasama akan kita laksanakan. Iya Pak Kabid, ini harapannya seperti apa? Mudah-mudahan pemerintahan yang saat ini sudah bagus tentang memberikan informasi kepada masyarakat, apalagi saat ini terutama SCTV dan Indonesia yang ada di Banten ada siaran khusus sehingga nanti hal-hal yang sifatnya menjadi ikonnya Banten nanti bisa disampaikan atau dipublis dan masyarakat secara nasional akan tahu terkait budaya ataupun yang lainnya tentang Banten. Dirinya pun mengharapkan berita Biro SCTV Banten dapat menjadi media yang terus mengawal pergerakan pembangunan yang ada di Banten dan mengapresiasi penyiaran televisi berita seputar Banten. Ariel Maranus dan Fazri Munawir melaporkan dari Kota Serang. Selamat datang di Kota Wisata Jalan Rusa, Kabupaten Pandeglang. Itulah kalimat yang tertulis di spanduk yang sengaja dipasang warga di Kampung Cekek Hilir, Kelurahan Karaton, Kecamatan Bajasari, Kabupaten Pandeglang. Spanduk berisi nada sindiran ke pemerintah ini sengaja dipasang warga sebagai pelampiasan kekesalan warga karena selama belasan tahun kerusakan jalan sepanjang 1 km di daerah mereka tidak kunjung diperbaiki. Ironisnya, jalan ini hanya berjarak sekitar 3 km ke pusat pemerintahan Kabupaten Pandeglang. Jalan ini merupakan jalan alternatif dan sering dilintasi pengguna jalan, terutama di saat ruas jalan nasional terjadi kemacetan. Warga merasa heran, meskipun kerap ganti bupati, namun jalan Cieke Kadumas tersebut tidak kunjung diperbaiki. Terakhir kali jalan diperbaiki pada tahun 2005, namun rusak kembali. Karena jalan ini nggak diperhatikan gitu sama pemerintah setempat. Karena apa? Udah berapa periode bupati dari zamannya sebelumnya Pandeh sampai ke Pandeh ke Pak Erwan sampai Bu Irna aja sampai mau habis nggak diperhatikan di sininya. Kok jalan ke sini jalan alternatif itu nggak diperhatikan sama orang pemerintah setempatnya. Gitu. 2005 pernah di hotmik, ya. Dari 2005 sampai sekarang udah berapa tahun hampir bro? Berapa tahun sampai sekarang? Nah sekarang aja dicor aja yang blok-blok kan, nggak nyampe pada sampai selesai. Hah?
Seperti sama buah kan dia sampai selesai dari ujung ke ujung. Menanggapi hal tersebut, Bupati Pandeglang berharap agar masyarakat bersabar karena Pemkab Pandeglang mendahulukan pembangunan dengan skala prioritas. Skala prioritas, karena yang kita belanjakan tahun ini yang kita rencanakan 1 tahun lalu. Nah, kalau di tengah-tengah perjalanan kan memang belum bisa. Nah, ini kebetulan kita akan sebentar lagi membahas RKU APPS ya Pak Sekda. Jadi kita akan programkan ke jalan-jalan yang memang menjadi jalur lalu lintas yang volumenya kapasitasnya lebih banyak, ya, di mana jalur ke wisata, destinasi wisata, lumbung pangan untuk penghapusan kemiskinan ekstrim gitu ya. Dan kami mohon kesabarannya untuk masyarakat yang belum teragendakan. Warga berharap Pemkab Pandeglang dapat dengan segera memperbaiki jalan tersebut. Ariel Maranus dan Andre Sopian melaporkan dari Kabupaten Pandeglang. Penghuni perumahan Badan Riset Inovasi Nasional atau BRIN di Jalan Raya Serpong, Kecamatan Setu, Tangerang Selatan, menggelar aksi solidaritas terkait rencana pengosongan rumah dinas yang akan dilakukan dalam waktu dekat. Para warga yang merupakan ilmuwan menilai pihak BRIN telah melanggar perjanjian kesepakatan karena sejumlah warga telah menempati rumahnya lebih dari 30 tahun. Menurut warga, sebanyak 60 rumah dinas yang ditempati para ilmuwan ini akan dieksekusi secara bertahap yang rencananya akan dipergunakan untuk pelebaran jalan. Salah seorang warga penghuni meminta keadilan karena pihak BRIN telah melanggar perjanjian kesepakatan di mana para ilmuwan sebelumnya dijanjikan berhak menempati rumah dinas seumur hidup. Pengosongan seharusnya setelah adanya putusan dari pihak pengadilan. 15. Terus ada surat pengosongan ini kapan? Surat pengosongan itu sudah datang 2 kali. Yang pertama, pengosongan itu harus diminta akan dikosongkan tanggal 15 Mei. Terus tanggal 15 Mei dari pihak BRIN datang lagi memberikan surat untuk penyerahan kunci tanggal 17 Mei gitu. Tapi ada solusinya Bu? Direlokasi atau gimana? Belum tahu, kita nggak tahu. Mereka cuma bilang begitu saja. Nah, rencananya gimana Bu? Bakal menolak? Ya menolak lah tentunya. Ya kan kita juga bukan saya aja di sini itu kan, dan mereka sama. Apalagi teman-teman banyak yang dari Jogja, dari Bandung itu kan mereka juga dulu tinggal di perumahan. Diwajibkan lah ya. Betul, wajib ke sini. Mereka tinggalkan rumah-rumah yang di Bandung dan di Jogja itu, kemudian tempatan orang lain dan bisa disisihkan. Jadi sebenarnya gitu mereka tuh kecewa gitu. Yang kita tahu adalah 2017. Dari tahun 2017. Ada Jalan Pak Nasir. Itu September 18 September surat itu dibuat dan kita diminta dalam waktu 1 bulan untuk keluar tanpa ada apa-apa. Ya benar. Harus sampai pengadilan. Nah Pak, jika nantinya akan dilakukan pengosongan nih, apa tindakan Bapak selanjutnya? Enggak, kita selalu ingin berpegang pada aturan dan perundangan yang berlaku. Bagi kami memperjuangkan hak kami kan. Hak kami itu hanya bisa dibatalkan melalui pengadilan. Pengadilan yang dalam hal ini BRIN lah yang menuntut supaya hak kami yang tadi Pak dibatalkan. Sementara itu, warga pun meminta jika nantinya pengosongan atau eksekusi tetap dilakukan, pihak BRIN wajib relokasi tempat tinggal para pensiunan sebagai bentuk kepedulian serta pengabdian masa kerja yang telah dijalankan sebelumnya. Ariel Maranus dan Syahbudin Natar melaporkan dari Tangerang Selatan. Pihak Kejaksaan Negeri Kota Tangerang memusnahkan berbagai macam barang bukti hasil kejahatan yang dilakukan di Aula Kejari Kota Tangerang. Beberapa barang bukti yang dimusnahkan diantaranya narkotika jenis sabu-sabu seberat 1 kg dan obat-obatan terlarang dimusnahkan petugas dengan cara di blender. Sedangkan senjata api dan senjata tajam dimusnahkan dengan cara dipotong. Tidak hanya itu, petugas juga memusnahkan 3 kg lebih ganja kering dengan cara dibakar dan minuman beralkohol tinggi dimusnahkan dengan cara dituang ke dalam drum. Menurut Kepala Seksi Pengelolaan Badan Bukti dan Rampasan Kejari Kota Tangerang, seluruh barang bukti yang dimusnahkan sudah berkekuatan hukum tetap dan pelakunya sudah mendapatkan vonis dari pengadilan. Kami Kejaksaan Negeri Kota Tangerang telah melaksanakan pemusnahan barang bukti yang telah berkekuatan hukum tetap. Dalam barang bukti tersebut ada berbagai macam,
ada narkotika dan alat-alat yang dilakukan untuk melakukan tindak pidana, baik itu dari tindak pidana umum, tindak pidana khusus. Alhamdulillah pada hari ini Pak Kapolres datang, Pak Ketua PN datang, dan tadi dipimpin oleh Pak Kepala Kejaksaan Negeri telah berjalan dengan lancar. Pemusnahan barang bukti tersebut turut dihadiri instansi terkait seperti Polres Metro Tangerang Kota, BNN, dan Bea Cukai Bandara Suta. Ariel Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari Kota Tangerang. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Berita Banten. Atas nama rekan yang bertugas, saya Maulia Fitriani mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.